Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirati bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mengisahkan tentang seorang remaja yang diajak oleh iblis ke surga. Pada waktu dahulu, pernah ada seorang murid alim yang rajin dan istiqomah datang ke suatu majelis ilmu di waktu antara ba'da maghrib sampai sebelum isya. Gurunya mengajarkan dan mengingatkan tentang bagaimana adab dan cara berinteraksi yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala secara kebatinan. Lalu iblis dengki dan benci dengan rutinitas pengajian ini. Dan iblis ini datang menemui seorang murid yang rajin. Ketika ia sedang di jalan ingin pulang ke rumah, iblis ini datang dalam bentuk malaikat yang hendak membawa ia ke surga. Diajaklah murid ini ke surga itu. Tentunya surga buatan iblis ini adalah hanya tipuan belaka. Surga buatan iblis ini dipenuhi pepohonan indah dan sungai-sungai serta keindahan lainnya. Sehingga ia pun mengira bahwa ini adalah benar surganya Allah Subhanahu wa taala, dan benar bahwa yang mengajak adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang padahal sebenarnya adalah iblis laknatullah. Iblis yang menyamar menjadi malaikat ini berkata kepada seorang murid ini, "Waktu kunjunganmu adalah selepas maghrib." Ini adalah siasat iblis supaya murid ini tidak hadir lagi di majelis gurunya selepas maghrib dan memilih untuk ikut malaikat ini ke surga yang tak lain adalah surganya iblis laknatullah. Lalu di lain waktu, setelahnya murid ini bertemu dengan gurunya. Lalu gurunya bertanya, "Kemana kau kemarin tidak hadir di majelis?" Dan muridnya menjawab, "Sekarang aku berhalangan dan tidak bisa hadir di majelis di waktu selepas maghrib, di waktu aku bisa menghadirinya." Karena gurunya adalah seorang yang bisa membaca keadaan batinnya, lalu bertanya lagi, "Apa alasannya kau tidak bisa hadir lagi?" Murid ini pun menjawab, "Ini rahasia, aku berjanji untuk merahasiakannya." Gurunya bertanya lagi, "Aku adalah gurumu, beritahukanlah padaku." Gurunya meyakinkannya untuk ia menceritakannya. Lalu akhirnya muridnya pun menceritakannya. Lalu didatangi malaikat yang membawaku ke surga di waktu maghrib, wahai guruku. Setelah mendengar muridnya, gurunya pun langsung memahami bahwa ini adalah tipuan iblis pada anak didiknya. Karena gurunya adalah seorang murabbi yang mampu mengetahui keadaan batin seseorang. Lalu gurunya berkata, Dengar wahai muridku, jika nanti malam dia datang mengajakmu ke surga lagi, janganlah kau mau keluar ketika kau sudah ada di dalam surga itu. Janganlah kau mau keluar jika dia mengajakmu keluar, karena surga itu adalah rumah yang kekal. Tolaklah jika ia mengajakmu keluar. Berjanjilah kepadaku, jika dia mengajakmu keluar, tolaklah. Aku hanya meminta itu padamu. Janganlah kau takut kepadanya. Ia takkan bisa menyakitimu dan tak bisa berbuat apa-apa kepadamu ketika kau menolaknya. Iblis ini biasa memulangkan murid ini tengah malam, dan datanglah iblis ini di waktu yang sama untuk mengajak murid ini ke surga. Tibalah mereka di surga itu, lalu
Ketika iblis ini mengajaknya pulang, murid ini menjawab, "Tidak, aku ingin di sini saja." Lalu iblis ini terkejut dan memaksanya untuk keluar dan pulang. Namun murid ini tetap tidak mau meninggalkan surga itu karena perintah dari gurunya. Tolaknya jika dia mengajak keluar, lalu iblis ini pergi dan meninggalkan. Lalu semakin malam keindahan surga memudar di pandangan murid ini. Dan ketika matahari menyingsing, hilanglah surga dari pandangannya. Dan murid ini tersadar lalu melihat di sekelilingnya bukanlah surga, namun dia ada di sekeliling tumpukan sampah dan duduk di atas sampah. Murid ini terkejut bahwa yang dikiranya surga ternyata adalah tempat sampah yang berada di ujung kota. Ternyata aku berada di tempat sampah dan telah tidak menghadiri majelis mulia. Berbicara murid ini di dalam pikirannya dan menyadari bahwa itu adalah tipuan iblis. Murid ini pun datang menemui gurunya sambil tertunduk malu. Lalu gurunya bertanya, "Kenapa kau kembali dari surga?" Sambil tersenyum. "Iblis itu dengki denganmu karena kau sering hadir di majelis ini, maka kau ditipu olehnya. Dan aku pun sengaja tidak mengatakannya langsung. Itu karena aku ingin dirimu melihat langsung bahwa surga yang kau anggap benar itu hanyalah tempat sampah dan berbeda dengan surga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW." Begitu kata guru menasihati murid itu tersebut. Maka perlulah kita memperhatikan sesuai neraca syariat dan memperhatikan setiap urusan yang penting supaya kita tidak terjatuh ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Semoga dari cerita ini kita dapat menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya hadir di majelis ilmu. Juga ada banyak hikmah dari kisah ini. Salah satunya ialah ibarat burung semakin tinggi, ia terbang semakin kencang, ia melawan angin. Artinya, semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi juga godaan dan ujian yang akan dihadapinya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.